Oke, berdasarkan beberapa komentar di video YouTubeku, aku bisa simpulkan sekarang itu sedang semester genap gitu ya. Jadi, bismillah teman-teman. Ini segmen Subquest di mana di video-video pada segmen ini itu akan lebih membahas ya informasi-informasi di luar topik utama yang yang sudah aku janjikan gitu ya, akan dibawakan di channel ini, dengan harapan sih bisa membantu beberapa teman-teman di sini mungkin yang memiliki sedikit kesulitan kayak gitu. Dan mudah-mudahan ya kalau misalkan teman-teman suka dibantu seperti ini, ya aku juga bisa memperbanyak juga konten-konten yang seperti ini. Jadi bismillah, aku Manda dan ayo kita bahas. Sedikit disclaimer, mungkin di video-video sejenis ini itu aku edit dan juga recordingnya itu akan sedikit cepat gitu. Jadi aku nggak akan ngasih banyak ilustrasi maupun akan mengedit seniat yang kemarin ya, meskipun menurutku editanku yang sebelum-sebelumnya tuh masih terbilang jelek gitu ya. Ya tapi intinya kalau misalkan nanti di kemudian hari teman-teman masih bingung setelah misalkan menonton video ini, ya drop aja kebingungan kalian di kolom komentar. Siapa tahu mungkin aku bisa bantu, atau nanti ada juga teman-teman yang lain yang bisa memberikan informasi yang lebih gitu. Oke. Tanpa basa-basi lagi ya, jadi teman-teman karena ya aku anggap teman-teman di sini ada yang sedang melaksanakan semester genap gitu ya, yang dimana beberapa dari teman-teman juga ada yang sedang semester akhir gitu, sedang melaksanakan tugas akhir dan juga ya skripsi gitu pada akhirnya. Nah, sebagai seorang mungkin yang lulusan kuliah dan juga dimana skripsi dan topik TA aku juga itu ada sangkut pautnya dengan game dev, jadi aku bakal bantu sebisa mungkin untuk ya mengarahkan teman-teman kalau misalkan teman-teman memang punya topik tugas akhir atau skripsi terkait game dev kayak gitu. Oke, mungkin biar sedikit cepat juga, aku juga kita coba going through berdasarkan komentar-komentar related gitu yang masuk ya. Yang pertama itu mungkin dari Bang Abidgar Maulana. Bang, skripsiku mau buat game pakai Unity Engine dengan tema action adventure. Nah, masalahnya aku orangnya jelek kalau masalah desain. Oh, jangan merendah gitu, nanti juga bisa lah. Cuman bisa back end. Bisa kasih solusi nggak? Bagusnya tetap desain sprite-nya atau beli jasa untuk buat desain karakter atau environment. Kalau dariku sih jangan beli. Kalau misalkan desain sprite-nya ya tergantung. Aku dari komentar ini jujur belum tahu jelas sebenarnya Bang tuh kuliahnya itu di bidang apa? Apakah informatika atau mungkin DKV gitu ya, desain atau apa, mungkin bisa elaborate lebih jauh. Tapi intinya yang pengen aku tekankan di sini itu selain fokus ke ranahnya teman-teman gitu ya. Kalau misalkan ranahnya di DKV atau desain ya fokusnya si TA-nya itu di bagian desainnya, biar kayak misalkan sisi teknis yang lain kayak ngoding atau mungkin musik segala macam itu gunakanlah aset-aset yang udah ada dan gratis, dan memang penggunaannya bisa bebas gitu tanpa batasan apapun kayak gitu. Nah, dengan catatan kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan aset dari luar, ini kita bicara TA ya, teman-teman jangan lupa cantumkan selain sumbernya dapat dari mana, cantumkan juga penggunaannya di TA itu di TA atau skripsi teman-teman itu didetilkan. Kayak misalkan aku menggunakan aset Kenny, misalkan si 3D modelnya untuk di bagian pembuatan environment, lalu animasinya dari Mixamo untuk movement karakter kayak gitu. Coba didetailkan biar biar jelas aja. Jadi gini, mungkin beberapa teman-teman mungkin yang udah lulus gitu ya, udah pernah merasakan sidang kayak pernah ditanya detil-detil terkait bahan-bahan yang teman-teman gunakan di TA gitu ya secara detil, yaitu kenapa dosen penguji biasanya menanya itu ya karena tidak
tidak dicantumkan di TA teman-teman gitu. Kayak misalkan ya penggunaan untuk si aset ini apa ya, kalau bisa didetilkan gitu. Mungkin nggak sampai ke satuan terkecilnya kayak file ini enggak. Tapi maksudnya ya keseluruhan aset ini, sebongkahan aset ini, teman-teman kebanyakan pakainya itu untuk apa? Untuk bikin level, oke. Nah kayak gitu, biar jelas aja. Dan biar nggak jadi pertanyaan oleh dosen penguji kayak gitu. Itu sih kalau menurutku ya, dan itu yang memang aku alami dan aku tidak pernah ditanya ketika pengujian, tidak pernah ditanya ini asetnya dari mana ya, karena aku cantumkan dengan jelas gitu. Kalau misalkan aku sempat kasih ilustrasi bagaimana aku mencantumkannya, mungkin bakal aku cantumkan, cuman aku nggak tahu naruh dokumennya aku di mana ya, mungkin karena ya ini pakai laptop yang berbeda lah, ya simpelnya seperti itu. Tapi intinya itu, jadi fokus di ranah teman-teman, di jurusan atau program studinya teman-teman itu secara garis besar itu yang ngapain. Kalau desainnya fokus ke desainnya, kalau misalkan IT ya fokus kepada programmingnya kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan mau lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi ya, topiknya teman-teman itu apa, aku jujur kalau misalkan abang yang komentar seperti ini nonton videoku yang ini bisa coba elaborasikan kalau misalkan memang pengen dibantu lebih ya. Jadi gini ya, ini temanya itu tentang ya, ini kan temanya ya action adventure, tapi untuk judul TA-nya sendiri sebenarnya latar belakangnya seperti apa? Apakah mungkin teman-teman pengen coba membandingkan game game yang udah ada yang udah dirilis gitu, kayak misalkan dari segi penjualannya ini kurang, kira-kira apakah ada konten yang kurang, ya berarti teman-teman di TA teman-teman yang sekarang itu ya jawab dari segi misalkan kekurangan konten itu apa konten yang kurang, jadi fokusnya ke konten yang kurangnya itu yang teman-teman bikin sendiri gitu, ketimbang ya dari segala macam ya teman-teman urus dari awal. Itu harusnya udah nggak realistis gitu untuk bisa diselesaikan dalam satu semester gitu, apalagi ya harus ada sebelum sidang kan harus ada ya workshop 1, 2 dan segala macam kayak gitu. Nah atau selain dari judul ya, dari latar belakang masalahnya seperti apa yang pengen coba kamu solve dari tema action adventure ini. Kalau misalkan aku boleh kasih contoh, dulu tuh aku topiknya itu terkait pembuatan level dalam game platformer kayak gitu, dimana si TA aku ini yang ingin aku coba bahas di TA aku ini, bagaimana kita memanfaatkan algoritma untuk mengenerate level secara otomatis di dalam game-game platformer kayak gitu. Istilahnya ya bikin tools untuk bikin level aja di game engine-nya kayak gitu. Nah, berarti kan ketika kita lihat demikian, ya berarti fokus utama TA aku itu adalah bikin level generatornya. Berarti fokus kepada logik untuk ngebikin si tools tersebut kayak gitu, dan juga konten yang dimasukkan itu adalah hasil dari level generatornya kayak gitu. Nah sehingga aku nggak perlu capek-capek untuk bahkan bikin ngeprogram si game platformernya sendiri. Nah dulu itu aku pakai bawaan dari Unity gitu, si aset-asetnya dari segi konten, mekanik segala macam itu aku ya pakai aja apa yang Unity sediain gitu template-nya. Nah sehingga aku cuman tinggal membuat gimana dari template-template ini bisa menjadi sebuah level gitu dengan menggunakan tools yang aku bikin kayak gitu. Bukan yang aku bikin ya, yang kami, sorry. Ya, TA ini aku kerjakan berdua dengan temanku ya. Cuman mungkin nggak akan aku sebut karena ya kalau misalkan mau disebut, oke, bisa komentar aja, Bang. Ya, jadi intinya gitu, teman-teman. Jadi fokus terhadap latar belakang dan juga apa yang ingin teman-teman coba jawab di TA-nya teman-teman, sehingga ya teman-teman nggak usah memikirkan hal trivial yang lain kayak gitu. Seperti itu, jelas ya.
Ya mungkin penjelasanku kurang optimal ya, karena ini videonya aku record tanpa rencana sama sekali. Cuman aku merasa video ini tuh sangat urgent. Jadi buat teman-teman Bang Adbitgar atau teman-teman yang lain yang sedang TA Game Dev, kalau misalkan nanti malah muncul pertanyaan lain di bawah, ya tolong tanyakan aja di kolom komentar. Kalau misalkan aku sempat ya bakal aku coba jawab dan solve, mungkin entah di komentar atau di video selanjutnya kayak gitu. Oke. Ya, semoga lebih menjawab ya ketimbang dari komentar. Jadi apalagi kalau misalkan judul atau latar belakangnya udah kayak ngebahas di Unity kayak bla bla bla, oh berarti sudah pasti abang harusnya bikin bikin toolsnya itu pakai Unity Engine, kecuali kalau memang di latar belakang atau misalkan ya di tujuan TA-nya itu tidak disebutkan secara jelas game engine yang bakal dipakai itu apa gitu. Jadi stick sama latar belakang sama tujuan kayak gitu. Oke. Iya, kita mungkin bisa lanjut ke komentar berikutnya, mudah-mudahan terjawab. Dan berikutnya ke salah satu komentar. Oke, dari Bang Zakzi. Ya, sorry kalau misalkan penyebutannya salah. Jadi, halo Bang, gue mahasiswa akhir DKV yang ngambil TA Game Design. Sebagai orang yang juga ngulik game, video lu bagus banget. Oke, makasih. Kasih banyak ya, semoga membantu. Jarang ada yang bahas cara ngedesain game yang benar-benar memahami konsep designing game. Newbie game dev aku ini biasanya bakal rentan ngeskip raprot dengan pembenaran gamenya kayak Stardew Valley tapi Indo, gamenya kayak ya banyak yang kayak gitu ya. Ketika kita mau bikin game dengan genre yang serupa, tinggal kayak manfaatkan game yang udah dirilis gitu yang terkenal tapi dikasih twistnya kayak gitu kan. Ya relatable, banyak juga, tapi bukan berarti hal yang salah juga loh ini ya. To be honest, bisa juga benar, karena demandnya sebuah genre atau sebuah game tersebut sudah pasti ada. Dan kalau misalkan kita pengen memperkenalkan game kita kepada target market kita gitu ya, kita harus bawa aja contohnya gitu yang udah terkenal duluan atau yang lebih dikenal di sana gitu kan, ketimbang kita harus menjelaskan ini adalah game adventure di mana bla 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 bla. Ya kasih aja contoh game yang udah ada, itu harusnya aja jauh lebih mudah pertama. Terus yang kedua ya orang juga langsung familiar ini ada apa tapi diselipin apa kayak gitu ya. Bagus. Oke, aku ikut Stupen juga kemarin, ini salah satu mitra game dev. Oke, Stupen itu apa? Apakah magang atau apa ya? Atau program kayak Kampus Merdeka? I don't know. Mungkin bisa di-elaborate lebih. Tapi kalau misalkan Stupen ini magang, di sini kan mungkin mungkin keresahannya kenapa waktu magang atau mungkin Stupen ini cuma dikasih teknisnya aja. Ya, kalau boleh jujur, kalau sebagai kita industri gitu ya, ketika mendapatkan anak magang dari kampus tertentu segala macam, kita kebanyakan mungkin berharap di kampus tersebut secara teori itu udah diberi pembekalan yang jelas kayak gitu. Nah, mungkin ini mungkin buat industri yang nanti bakal menerima anak magang, kita mungkin bisa nextnya juga bisa tanya dulu kira-kira sejauh apa para mahasiswa ini sudah dikasih pembekalan sebelum sebelum mereka emang benar-benar bisa memulai magang di tempat tersebut kayak gitu. Tapi ya maksudku ya kita kita juga punya agenda sendiri gitu. Kita juga udah punya timeline sendiri segala macam ya, otomatis ya di satu sisi bisa aja kita pada saat Bang Zakzi ini magang, mereka mungkin tidak memiliki waktu yang cukup karena harus dikejar deadline segala macam lah, biar meskipun mereka menerima anak magang, di satu sisi mereka juga bisa memberikan sesuatu atau mengajarkan sesuatu, tapi di sisi lain ya mereka juga tidak melupakan pekerjaan utama mereka kayak gitu ya, karena ya tuntutannya lumayan besar sih industri gitu ya kayak gitu. Semoga terjawab. Tapi ya maksudku
ini di sisi lainnya mungkin aku sebagai mahasiswa kedepannya mungkin akan coba menginisiasi kayak gitu. Coba kayak kalau misalkan Zakzi atau mungkin teman-teman yang lain yang akan magang di sebuah di industri game dev atau mungkin ya di dimanapun lah. Kalau misalkan teman-teman dapat supervisor atau dapat manajer sendiri gitu ya, dapat mentor sendiri, coba teman-teman yang inisiasi, jangan menunggu jangan menunggu mereka yang nyuapin teman-teman, jangan menunggu mereka yang ngasih duluan. Karena sebagai seorang mentor gitu ya yang ngurus anak magang ya, aku juga merasakan gitu bagaimana selain harus mengejar deadline sehari, selain harus mengerjakan tugas-tugasku, ngisi administrasi segala macam ya, aku di sisi lain juga harus ngebantu teman-teman yang magang juga gitu kalau misalkan mereka ada kesulitan lah segala macam kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka nggak nanya ke aku duluan, ya gimana aku bisa tahu kalau misalkan mereka ada masalah kayak gitu. Tapi so far ya teman-teman yang dimentorin sama aku ya rata-rata ya bagus-bagus sih. Jadi nggak ada yang bermasalah, rata-rata juga lancar-lancar aja magangnya. Jadi aku juga menganggap mereka kayaknya sudah cukup punya bekal gitu untuk berkarir di industri gitu, mudah-mudahan kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi mungkin. Ya jadi ya nextnya kalau misalkan teman-teman yang mau magang, kalau mungkin berharap bisa secara teori dapat perbekalan yang lebih gitu ya, gimana sih seluk-beluknya di game dev itu, bagaimana fase-fase yang lain. Tapi di sisi lain ya kenyataannya teman-teman lebih banyak diajarin praktikalnya gitu ya, praktikalnya, teknis-teknisnya gitu ya. Itu yang teman-teman harus coba manage gitu, mulai inisiasi lah, tanya-tanya segala macam, atau ya tanya-tanya dulu lagi, kosong kapan, aku pengen cerita, pengen nanya-nanya nih kayak gitu. Kayak harusnya cukup kebayang. Kalau misalkan enggak ya coba tanya lagi di kolom komentar contohnya seperti apa kayak gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Padahal fundamental thinkingnya itu dari brainstorming, iya. Oke, betul. Di titik itu aku mikir kalau gini terus yang ada game dev itu cuman bikin another ya knock off. Wah, kalau ya sebenarnya itu balik lagi ya gimana market. Kalau misalkan demand marketnya membutuhkan pengennya game-game yang seperti ini ya, kita di industri ya karena berbicara soal bisnis gitu ya kita juga harus memberikan supply-nya kepada demand-demand tersebut kayak gitu. Non-video dan insightful banget ya, terima kasih teman-teman. Konsep ini yang gue raba-raba semenjak mulai bikin TA, tapi belum ada referensi yang benar-benar nyampein how to prod even di matkul game design terlalu sedalam ini, padahal seharusnya ini jadi konsep basic. Oke. Well, ini mungkin bisa jadi pertanyaan juga sih buatku untuk kampus atau jurusan tersebut. Ya aku ingin bertanya, ya mungkin kalau misalkan memang ada mata kuliah game design atau mungkin jurusan game developer lah ya di kampus tersebut. Kalau misalnya hanya dibagikan praktikum how to-nya, tapi tanpa tanpa menggali konsep lebih dalam, bagaimana cerita, bagaimana fase brainstorming di balik itu semua, itu kayaknya sangat disayangkan banget sih. Mungkin ya semoga nextnya kampus-kampus mungkin yang punya jurusan game dev segala macam itu bisa lebih meningkatkan kualitas kurikulumnya. Karena ya aku sebagai lulusan politeknik ya jujur kita juga bahkan lebih banyak praktikumnya ketimbang teorinya gitu. Cuman ya di satu sisi karena kita menyadari hal tersebut ya kita jadi menggali sendiri gitu di luar. Jadi bahkan aku lulusan informatika, tapi tapi di kampusku sendiri itu nggak terlalu kayak ditekankan ini kita ngarahnya harus ke mobile development, harus ke web development. Enggak, kita malah lebih disajikan fundamental atau praktikum secara umumnya. Tapi kalau misalkan kita mau jadi spesialisasi di satu bidang ya entah testing, project management atau mungkin mobile development, cyber security segala macam, yaitu kita lebih ke
lebih ke mencari sendiri gitu referensinya di luar, apa belajar explore sendirilah, eksplorasi mandiri gitu, dengan dibekali ya fundamentalnya harus tahu algoritma yang baik itu seperti gimana, atau mendesain sebuah software yang bagus itu seperti bagaimana ya, kayak gitu. Oke. Tapi iya, kalau boleh jujur, kalau misalkan aku nggak tahu Zaki ini punya apakah ada kesulitan ketika mengerjakan TA ini gitu ya, terkait game design. Kalau misalkan boleh aku tahu topik TA-nya itu seperti apa, dan juga latar belakang dan tujuannya itu ya kurang lebih apa yang ingin coba dijawab di TA-nya Zakzi gitu. Ya siapa tahu mungkin aku atau teman-teman di sini yang juga lihat komentarnya Zakzi itu bisa ngasih referensi kayak gitu untuk membantu lebih dalam kayak gitu. Ya mungkin pembahasannya sampai situ dulu ya kalau misalkan dari komentar teman-teman yang lagi melaksanakan TA. Aku pengen nambahin juga ya beberapa ya, kita coba rangkum sekaligus menambahkan kalau teman-teman ingin menyelesaikan TA teman-teman itu sebaiknya bagaimana. Nah, yang pertama berdasarkan komentar yang pertama tadi, ya teman-teman harus bisa fokus terhadap topik teman-teman. Jadi kerjakan sesuai dengan fokus. Kalau misalkan teman-teman fokus utamanya itu adalah membuat si konten levelnya, ya teman-teman nggak usah membuat sendiri dari segi aset dan juga mekanik utama si gamenya gitu. Pakai aja yang udah ada dari template yang udah ada di game engine-nya segala macam, sehingga ya teman-teman bisa pengerjaannya bisa jauh lebih singkat lah. Jadi ya teman-teman juga masih ada waktu untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain gitu, biar karya ilmiah teman-teman ya jadi semakin bagus dan oke gitu ketika dipublikasi kayak gitu. Terus coba fokus pada latar belakang dan juga tujuan dari TA teman-teman ya. Kan yang namanya skripsi itu kan memiliki hipotesa dan juga pertanyaan ilmiah ya udah, berarti teman-teman ya fokus utamanya adalah menjawab hipotesa tersebut apakah benar atau salah gitu, tanpa melihat apakah bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam TA-nya itu adalah murni buatan sendiri atau enggak kayak gitu. Bahkan kalau misalkan sesimpel membandingkan metodologi A dengan B, ya udah metodologi A dan B-nya ya teman-teman untuk fondasi dasarnya yaitu bisa ambil dari sumber yang lain gitu, tapi cantumkan sumber yang jelas, penggunaan dari metodologi, penggunaan dari aset-asetnya di dalam TA-nya teman-teman itu seperti apa. Dan kalau misalkan memang sempat atau sumber yang teman-teman dapat itu tidak sesuai dengan tujuan dari TA teman-teman, yaitu bisa teman-teman ubah, modifikasi, tapi diperjelas juga yang dimodifikasi apa kayak gitu. Jadi ya ini berarti tips kedua ya, selalu memperjelas apa aja yang teman-teman gunakan di TA teman-teman, baik dari teori ataupun aset yang teman-teman gunakan kayak gitu. Ya biar ya ini tips-tips seperti itu tuh sebenarnya lebih ke mengurangi pertanyaan penguji aja. Nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman kayak ngerasa penguji tuh kayak apa sih kalau di ospek tuh ya kayak ospek gitu, ditanya-tanya nggak jelas padahal kan tinggal ada di dokumen. Nah kalau misalkan dokumen teman-teman aja nggak lengkap, ya itu memang benar-benar haknya penguji gitu untuk menanyakan itu ke teman-teman kayak gitu. Dan gini, kita dari dua tips tadi aku mau sedikit bilang seperti ini. Jadi gunanya teman-teman melaksanakan TA atau skripsian itu sebenarnya lebih ke ini aja, kita dosen-dosen gitu ya, mengevaluasi teman-teman apakah teman-teman ini sudah layak atau sudah bisa dilepas ke masyarakat kayak gitu. Ya tujuan TA sebenarnya sesimpel itu. Jadi kayak mengevaluasi bagaimana cara berpikir teman-teman
terhadap sebuah masalah gitu ya, dan bagaimana teman-teman mengkonstruksikan masalah tadi, menganalisis, sehingga kemudian mulai berpikir, oh kira-kira metodologi apa berdasarkan apa yang telah aku pelajari secara selama kuliah gitu ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah kayak gitu, sesimpel itu aja. Soalnya kan kita kalau di masyarakat pasti memiliki selalu ada gitu masalah-masalah yang yang muncul dan juga belum ada solusinya. Ya tugasnya teman-teman mahasiswa di sini ketika lulus itu sudah siap, sudah mampu untuk menjawab masalah-masalah tersebut gitu, baik yang sudah ada dan belum terjawab, maupun ketika teman-teman lulus muncul masalah baru lagi gitu. Setidaknya teman-teman udah punya kerangka berpikirnya kayak gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu, sesuai dengan sesuai dengan program studi teman-teman gitu di perkuliahan kayak gitu. Nah, lalu buat teman-teman yang ingin magang gitu di industri game dev maupun magang di industri manapun gitu ya, aku rasa akan sama-sama aja. Jadi secara umum teman-teman kalau misalkan teman-teman men-set ekspektasi ketika magang itu harus mendapatkan apa-apa-apa, kalau misalkan selama magang itu belum didapat gitu ya, atau mungkin sebelum mulai magang, ya teman-teman coba komunikasikan mungkin kepada mentor teman-teman, kepada supervisor atau yang lain gitu, ekspektasi teman-teman yang ingin dapat selama magang itu seperti apa, biar kita mungkin selaku pegawai di sana itu bisa kalau misalkan ada waktu bisa mulai memanage gitu, bisa mulai merancang biar bisa memenuhi ekspektasi teman-teman kayak gitu. Karena ya di sisi lain ya kita juga ada punya kerjaan sendiri, punya deadline sendiri gitu. Jadi ini memang benar-benar harus dari teman-teman gitu untuk menginisiasi kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini mungkin sedikit bersinggungan antara komentar 1 dan 2. Jadi gini teman-teman, aku mungkin ekspektasinya teman-teman yang magang di sini yang akan magang atau PKL gitu ya, pasti bukan berasal dari semester akhir gitu. Mungkin beberapa juga ada, tapi intinya gini, selama masa magang itu jika teman-teman kuliah ya coba langsung pikirkan topik TA teman-teman itu dari awal. Nah biasanya harusnya gini ya, harusnya itu ketika magang kita kan udah langsung terjun ke industri gitu, udah melihat situasi ya seenggaknya langsung terpikirkan gitu, kira-kira problem di industri ini seperti apa gitu. Kalau misalkan ya teman-teman nggak cuman mikirin job desk-nya teman-teman kayak gitu ya, kayak sayang sekali lah kalau misalkan teman-teman magang hanya untuk melaksanakan task aja gitu ya, tanpa tadi menginisiasi ekspektasi yang ingin teman-teman dapat selama magang gitu ya, atau atau memikirkan bagaimana nanti kedepannya bisa lulus tepat waktu kayak gitu. Nah dari mulai ketika magang itu, kalau misalkan teman-teman bisa coba langsung pikirkan topiknya, atau di tempat magangnya teman-teman coba tanya kira-kira ada problem apa yang bisa dijadikan topik untuk teman-teman nanti di TA nanti gitu. Nah kan kalau kayak gitu bagus, dan bisa aja mungkin TA-nya teman-teman itu bakal disupport oleh instansi teman-teman gitu. Jadi kayak kan kalau misalkan di TA itu, nah kita kalau misalkan politeknik sebenarnya kalau untuk TA, kalau misalkan pengembangan sesuatu kan harus ada stakeholdernya gitu ya, harus ada pemangku kepentingannya gitu ya. Nah dan di situ tuh ya teman-teman bisa aja TA-nya itu latar belakangnya nggak secara generik, nggak kayak game adventure dengan genre demikian contohnya game demikian, enggak, mungkin bisa aja di latar belakangnya di instansi ini terdapat masalah. Nah bisa aja gitu kalau memang diperbolehkan untuk kalau misalkan diperbolehkan untuk dimention gitu ya instansi tersebut kayak gitu. Itu kan sebenarnya bisa jadi ide konten TA teman-teman aja gitu. Nah gitu, jadi manfaatkan waktu magang teman-teman sebaik mungkin. Intinya apa yang teman-teman penasaran segala sesuatu, atau apa yang nanti kedepannya akan teman-teman hadapi gitu setelah magang, coba langsung dicicil di situ kayak gitu. Oke.
Ya itu aja mungkin yapping dariku. Semoga membantu sih. Aku ya jujur aku recording ini bener-bener buru-buru tanpa direncana juga. Jadi mungkin kedepannya kalau misalkan memang lebih siap akan aku coba bikin lebih niat lagi gitu. Tapi intinya ya ini memang murni gitu. Ya dariku karena aku pengen bantu teman-teman, karena sebagai mantan mahasiswa kan disebutnya agent of change gitu ya. Nah, ini salah satu bukti implementasi agent of change itulah. Oke, teman-teman ya, siapapun kalian, pelajar maupun mahasiswa gitu ya, semoga teman-teman bisa lancar gitu ya menempuh pendidikannya, dan semoga teman-teman bisa pada akhirnya lulus tepat waktu, dan semoga bisa berkarir di industri yang teman-teman cita-citakan. Yaitu saja dariku, alhamdulillah, yuk.